kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2004-2009 di Komisi 5. Kemudian beliau juga pernah menjadi pengurus di Partai PBB tahun 99 sampai 2011. Kemudian di Partai Demokrat 2011 sampai 2018. Dan pada 6 Agustus 2022, berarti bulan lalu, beliau dilantik menjadi Ketua Dewan Harian Perindo. Nah, satu lagi hal yang perlu diketahui, beliau ini senior saya di Al-Azhar Kairo. Bedanya kalau beliau ini menjadi ulama kota, menjadi ulama negara, kalau saya hanya menjadi ulama desa. Ini bedanya, Bu. Tapi ada satu lagi yang beda. Kalau beliau di Al-Azhar hanya dapat ijazah, kalau saya dapat ijazah dan ijabsah. Ya, dan masih banyak lagi. Besok silahkan para santri kalau pas liburan atau pas pelajaran mungkin nanti bisa mencari profil beliau lebih dekat di internet, dikaji perjalanan politiknya, perjalanan ilmiahnya, supaya kalian semua mendapatkan inspirasi bahwa santri tidak hanya bisa mengurusi musola, tapi santri juga bisa mengurusi negara. Bahkan di periode-periode ini, di dalam survei-survei nasional, beliau juga termasuk tokoh yang digadang-gadang menjadi calon presiden Republik Indonesia. Kata beliau, kifayah kelas, cukup, jangan banyak-banyak gitu. Jadi yang banyak biar beliau nanti menyampaikan materi-materi. Demikian perkenalan dari saya untuk beliau. Ini kita ada di bangunan Musola Trajumas. Ya, jadi bangunan Jawa itu ada istilahnya lintering, jineman, joglo, trajumas, kampung. Nah, traju itu artinya bangunan, mas itu suci. Jadi ini bangunan suci untuk musola. Nah, kita akan memberikan waktu seluas-luasnya kepada beliau untuk menyampaikan materi motivasi bagi kita semua. Kepada yang terhormat Dr. Tuan Guru Bajang Yenul Mas BLCMA, kami persilakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin, imamil ghurril muhajjalin, sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya banggakan dan saya hormati, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, yaitu pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiyah 2 Melangi
sahabat saya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Irwan Masduki beserta Ibu Nyai dan semua keluarga serta seluruh para pengasuh pondok pesantren, ustaz dan ustazah, para pendidik yang ada di tempat ini. Kita doakan guru-guru kalian semua disehatkan dan diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda semua para santri dan santriwati, putra dan putri, tulab dan thalibat, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga Allah membuka hati dan pikiran kalian para tulab dan thalibat untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Berkah itu kata ulama yang namanya berkah itu al-istimrar fil khair. Istimrar artinya suatu yang baik dan terus nyambung baiknya. Jadi kalau ada umur yang berkah, maka artinya adalah umur itu terus menerus berjalan dalam kebaikan. Atau az-ziyadatu fil khair, berkah itu juga bisa berarti bertambah kebaikan. Tadi Al-Mukarram, guru kalian dan sahabat saya ini Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Irwan Masduki menyampaikan awal Pak Kiai dari pondok yang demikian indah ini adalah bangunan belakang kalian yang beliau beli dengan berapa? 2,5 juta ya? Dengan 2,5 juta tuh bangun di belakang kalian ini nak, itu kalian lihat setiap saat kalau lagi ke tempat ini, lihat bangunan itu untuk kalian mendapatkan hikmah dari bangunan sederhana itu. Alhamdulillah lahirlah pondok yang indah seperti ini. Itu salah satu ciri keberkahan, bertambah kebaikan, terus meningkat kualitas dan kuantitasnya. Dan Ananda semua yang ada di tempat ini, kalau ada di tempat yang berkah, jangan disia-siakan. Ya, kalau kata ulama, iltamisul barokah min zawil barokah. Cari keberkahan itu dari orang-orang yang punya keberkahan itu. Cari keberkahan itu dari tempat-tempat yang ada keberkahan itu. Karena itu tadi saya lihat ada santriwati tholibat dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Aceh, ya. Dari mana aja nih yang luar Jawa, angkat tangan deh. Dari mana? Ya, udah, pokoknya semua udah. Nah, ini juga alhamdulillah. Ya, jadi adik-adik semua, ya, anak-anakku semua, para tulab dan tholibat, kalian sudah tepat menuntut ilmu di sini. Kalian sudah tepat menuntut ilmu di sini. Insya Allah dapat ilmu-ilmu yang barokah. Ya. Dan ini juga pelajaran, ya. Ini pelajaran. Nih, perhatikan ya anak-anakku ya, para tulab tholibat. Ini pelajaran juga. Ada satu ungkapan ulama, maka nalillah fahuwal muttasil. Wa ma kana li ghairillah fahuwal munfasil. Sesuatu itu kalau diniatkan karena Allah,
maka Allah yang jaga. Maka dia akan nyambung terus. Kebaikannya, kemanfaatannya, ya, kemaslahatannya, kegunaannya akan terus nyambung. Tapi kalau sesuatu itu diniatkan bukan karena Allah, walaupun dia megah dan hebat, dia pasti akan putus suatu ketika. Alhamdulillah tempat ini tadi saya diajak oleh guru kalian Al-Mukarram Ki Haji Dr. Irwan Masduki terus ke belakang sana. Itu masih baru sebagian saja. Setiap langkah saya takjub. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Dari satu bangunan sederhana, karena niatnya memang untuk dakwah, untuk membangun bangsa, untuk mendidik anak-anak bangsa, untuk menyiapkan kalian supaya pada saatnya ketika sudah tiba waktunya kalian bisa memimpin di Indonesia, membangun Indonesia, maka Allah yang jaga pesantren ini. Alhamdulillah. Ingat-ingat ini ya. Ingat-ingat ya, para tulab-tolibat ya. Kalian sudah berada di tempat yang tepat. Dan inilah satu contoh, insya Allah, satu keberkahan itu akan dijaga oleh Allah. Dan kalau berkah itu bahasa sederhananya juga adalah segala sesuatu yang membawa kebahagiaan. Jadi berkah itu selalu membahagiakan. Kalau kita merasa bahwa kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dan baik, ya. Ada kita misalnya mendapatkan ketika belajar, tiba-tiba ngerti, wah alhamdulillah, kok saya sekarang jadi paham. Misalnya ada ibarat di dalam kitab yang sebelumnya kita nggak paham, tapi kemudian kita paham, dan itu menyenangkan hati kita, itu tandanya ilmu itu berkah. Jadi sesuatu yang berkah juga membawa al-farah was-surur dalam kehidupan. Membuat kita senang, nyaman. Senang punya teman di sini? Nah, itu artinya pertemanan kalian itu berkah. Kemudian ulama juga menyampaikan tanda dari keberkahan itu adalah yamfa'un nas, sesuatu yang tidak hanya dapat kita manfaatkan untuk diri kita, tapi juga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Kita bisa berbagi manfaat. Jadi kalau ingin mendapatkan ilmu yang barokah, pastikan ilmu itu bisa kita bagi untuk orang lain. Itulah sebabnya setelah selesai di Melangi ini, Ananda semua nanti akan menyebarkan ilmu-ilmu yang Ananda dapatkan di sini. Insya Allah. Ananda semua tadi saya dibaca, kita dengar tadi ya, kita simak para santri, tulab, tholibat ya. Tadi ada dibacakan tentang perjalanan saya. Ya, memang ada yang nulis ya. Nanti saya minta anak-anak santri sini juga nulis tentang guru kalian. Ya. Tulis tentang guru kalian. Tulis tentang beliau. Ya. Perlu orang tahu tentang perjuangan-perjuangan beliau supaya banyak terinspirasi. Indonesia hari ini terlalu banyak narasi-narasi negatif di ruang publik. Banyak pesimisme, banyak gosip. Suka gosip nggak? Suka gosip nggak? Ya. Banyak gosip, banyak omongan-omongan yang tidak banyak manfaatnya, bahkan membuat hati kita pesimis. Ya. Nah, karena itu perlu kita hadirkan. Ya. Perlu kita hadirkan pelajaran-pelajaran yang membangun optimisme,
contoh-contoh yang membangun kepercayaan diri kita sebagai bangsa. Karena tidak mungkin bangsa kita akan maju kecuali kalau kita memiliki kepercayaan, thiqah dengan diri kita. Dan sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas adalah Muslim, kita ingat firman Allah dalam Al-Quran, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Bahwa kehormatan, kepercayaan diri, kepercayaan diri itu harus ada pada orang-orang beriman. Karena akidahnya adalah akidah yang baik, agama yang ada pada dirinya adalah agama yang mulia yang datang dari Allah. Karena itu tidak ada yang perlu dia khawatirkan. Dengan inspirasi agamanya itu, dengan nilai-nilai baik yang ada dalam dirinya, dia bisa membangun Indonesia. Nah, itulah yang saya saksikan hari ini. Jadi kalau ada tadi beliau sampaikan, wah kalau saya ini di kampung saja, enggak benar. Apa yang saya saksikan hari ini, itu bahkan tidak semua orang di kota besar sana bisa melakukannya. Prestasi-prestasi beliau di sini, nih ada ya. Tadi saya belajar juga nih dari beliau. Beliau tadi ketika jalan sama saya itu cerita. Nih Tuan Guru, batu yang ada ini yang kita injak, ini batu bekas yang dipakai dulu oleh pemahat di Borobudur. Jadi udah nggak laku dijual. Sisa-sisa dari para pemahat yang biasanya mungkin dijual murah atau bahkan dibuang. Tapi coba lihat Tuan Guru, kita bisa bikin batu-batu ini menjadi jalan yang indah, yang bisa mendukung mobilitas di pondok pesantren. Nah, ini Ananda ya. Tadi saya sampaikan kepada beliau, kan dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita, menjadi pesan, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan segala sesuatu di bumi ini untuk kita. Jadi ma di situ artinya semuanya. Karena itu sebenarnya tidak ada yang tidak bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia. Kalau kita lihat dalam surah Ali Imran, contoh dari ulul albab itu, ya, sikap mereka karena ilmunya udah dalam, karena dia sudah mengerti, karena dia punya keterampilan, karena dia punya pengetahuan. Maka apa yang dia katakan? Ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, nggak ada yang sia-sia ternyata di bumi ini ya Allah. Semuanya ada gunanya. Nah, kapan kita bisa menggunakan sesuatu kalau kita punya pengetahuan tentang sesuatu itu? Karena itu pelajaran yang penting dari pondok pesantren ini, bahwa di bumi Indonesia ini anak-anakku sekalian tidak ada yang sia-sia. Allah sudah siapkan yang terbaik untuk kita anak-anak bangsa. Tinggal bagaimana kita mengelolanya sebaik-baiknya. Dan mengelola itu adalah dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. 3 hal yang kalian bisa pelajari di pondok pesantren ini. Pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Maka syukur, alhamdulillah, saya senang betul hari ini di sini, dan saya melihat ya, para santri, para pelajar putra putri ya,
Kalau tadi Pak Kiai sampaikan, Tuan Guru coba sampaikan beberapa hal yang bisa memotivasi. Saya ingin sampaikan, motivasi kalian terbesar adalah berada di pondok pesantren ini. Teruslah belajar di pondok ini. Lihat semua hal yang ada di sekitar kalian sebagai bahan pembelajaran. Saya aja baru sebentar ini sudah belajar. Saya aja baru sebentar udah belajar. Saya belajar bahwa tempat yang hebat ini dibangun dari awalnya bangunan sederhana 2,5 juta tuh. Tuh satu pelajaran. Ada berkah. Yang kedua, ternyata banyak sekali bahan-bahan yang ada di sini adalah bahan yang semula dianggap nggak berguna. Ternyata di sini menjadi tempat yang indah. Artinya apa? Dengan ilmu, dengan kefahaman. Karena itu, para santri, santriwati, para tolib-tolibat, jadikan motivasi terbesar kalian adalah berada di tempat ini. Belajar dari beliau, dari para guru, dari buku-buku, dan juga belajar dari pondok pesantren ini. Insya Allah, alumni-alumni dari Melangi akan mengisi ruang-ruang perkhidmatan di Republik Indonesia. Nggak hanya menjadi ustaz-ustazah, ya, tapi mengisi semua ruang. Karena seperti itulah sunnah Rasulullah SAW. Jadi Rasul SAW itu tidak menyuruh semua sahabatnya jadi ustaz, enggak. Rasul SAW tidak menyuruh semua sahabatnya hafal Quran, enggak. Di Madinah itu zaman Nabi tidak semua sahabat hafal Quran. Tidak semua sahabat menghafal hadis. Ada yang menjadi pedagang, ada yang menjadi ada yang menjadi guru, ya. Ada yang menjadi tukang tempa besi, ya. Ada yang menjadi tukang kayu, ada yang menjadi petani atau pekebun di kebun kurma di Madinah sana, ya. Beragam. Ada bahkan yang membuat firqah faniyah. Dia membuat katakanlah grup seni untuk menyampaikan atau menampilkan kesenian-kesenian yang baik. Bahkan pada waktu-waktu tertentu ada yang datang ke Madinah untuk bernyanyi, ya, khususnya pada hari raya, dengan lagu-lagu yang indah. Tadi saya duduk di sini, saya dengar lagunya tuh, ya. Itu lagu cinta. Jadi Pak Kiai ini ternyata romantis orangnya, ya. Jadi lagu cinta. Mungkin, yang nyetel, yang romantis santrinya, ya. Ya, kalau gurunya romantis, santrinya pasti romantis, ya. Jadi ini diputar oleh Pak Kiai itu biar nyenengin nyainya terus, ya. Biar nyai senang terus. 1001 malam tak sebanding dengan 1 malam bersamamu. Betul begitu dari lagu. Katanya begitu lagu itu. Jadi 1001 malam katanya nggak sebanding dengan malam. Mungkin maksudnya dia baru menikah, ya. Jadi dengan inilah malam yang sangat indah gitu. Nah, jadi memang betul beliau sampaikan tadi, ya, bahwa beliau itu tidak hanya dapat ijazah tapi ijabsah, ya. Tapi saya ingatkan nih kepada para santri-santri tulab tolibat, segala sesuatu ada waktunya, ya. Jadi sekarang waktunya adalah
awanut tahsil, masa kalian menyerap ilmu sebanyak-banyaknya, menyerap pengetahuan semaksimal-maksimalnya, belajar tentang pengalaman membangun dari pondok ini dengan sebaik-baiknya. Nanti setelahnya itu ada masa, ya, pada masa tertentu bisa kemudian hal-hal yang lain termasuk mencari pasangan hidup, tapi nanti ya, di belakangan aja. Udah di sini belajar aja. Udah di sini belajar. Nah, satu hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan Ananda semua ya, bahwa tadi saya sudah singgung ya, masyarakat Madinah pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah masyarakat yang diisi oleh beragam profesi dan semua menunaikan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Jadi masyarakat Madinah itu bukan isinya semua orang zikir di masjid saja, enggak. Masyarakat Madinah itu isinya bukan hanya ulama saja, enggak. Masyarakat Madinah isinya bukan hanya hufazul Quran saja, enggak. Tapi ada beragam profesi. Jadi masyarakat yang semua profesi-profesi yang diperlukan untuk berkembangnya masyarakat itu ada ahli-ahlinya di situ. Ya. Dan itulah yang harus kita tiru. Itu yang saya katakan, itulah sunnah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah Nabi dalam bermasyarakat adalah membangun masyarakat yang di dalamnya ada ahli-ahli dari beragam ilmu dan profesi, dan semuanya bekerja untuk kemajuan bersama. Itulah Al-Madinatul Munawwarah. Dan itulah mudah-mudahan kita cita-citakan di Indonesia, ya, bahwa Indonesia ini akan maju dengan seluruh kontribusi dari seluruh anak bangsa. Dan bagian dari kontribusi itu insya Allah adalah dari santri-santriwati dan alumni-alumni dari pondok pesantren As-Salafiyah Melangin insya Allah. Jadi pemimpin, ya, jadi profesional. Kalau tadi dibaca kurikulum saya pernah bertugas berkhidmat sebagai gubernur 10 tahun. Insya Allah dari Melangi ini akan lahir gubernur-gubernur, pemimpin-pemimpin bangsa, menteri, dan yang lebih atas lagi, ya, pemimpin semua, ya, insya Allah. Karena bekalnya sudah cukup di sini. Ada ilmu, ada keterampilan, dan juga ada pengalaman. Demikian pula yang putri-putri, ya. Tadi saya lihat pada saat kita jalan, ya Pak Kiai, itu program-program, ada program kesehatan di belakang sana. Santri, kader santri sehat. Ya. Kemudian saya lihat di toko yang di dalam itu ada toko kecil, ya, apa namanya itu Pak? Alfamart, ya. Kemudian juga di tempat belakang sana itu ada yang lagi melaksanakan tugas administratif, ya. Itu lagi ijazah gitu, ya. Saya lihat ternyata lebih banyak perempuannya, ya. Lebih banyak talibatnya, santriwati. Dan itulah yang memang penting, ya, Ananda semua, bahwa Indonesia akan maju kalau kaum perempuannya juga maju, ya. Indonesia akan maju kalau perempuannya juga maju. Nah, itu kan ungkapan dalam riwayat An-Nisa Imadul Bilad idza saluhat
saluhatil bilad, wa idza fasadat fasadatil bilad. Kaum perempuan itu adalah imad, tiang-tiang negara. Jadi nih tiang ini kaum perempuan ibaratnya. Kalau negara itu seperti satu bangunan, maka tiang-tiangnya itu kaum perempuan. Kalau tiangnya kuat, maka bangunan itu akan kuat. Kalau kaum perempuan kuat, maka negara pun akan maju. Tapi kalau kaum perempuan lemah, ya, maka akan lemah pula negara dan bangsa kita. Alhamdulillah di sini tolibatnya, santriwatinya saya saksikan tadi luar biasa kiprahnya. Mudah-mudahan akan bisa menjadi bagian untuk membangun Indonesia, insya Allah. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Boleh kalau ada yang ingin diskusi, yuk silahkan kita diskusi. Tapi sebelumnya saya boleh nanya enggak ya? Saya nanya duluan ya. Saya nanya, ada yang tadi yang paling sering tepuk tangan nih, yang perempuan. Nah, mana satu bagian bukan? Di sini. Ada nih, ada yang mana dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang ke-6 nih, baris paling sini. Coba bangun. 1, 2, 3.